ape shit. I go ape shit on every beat. Took my ass on the road, sold out every seat. Hip hop is diabetic, these niggas is very sweet. Need a steel casket if you finna bury me, cause I'm hard. H-A-R to the D, I'm the God. Listen to the Lord when he speak. Young Soup, no not for super unique, but a double suplex. What I do to a beat. They hating on me, can't stop. Halo, selamat sore Nek. Iya, selamat sore. Perkenalkan, saya Perawat Tina. Perkenalkan, saya Perawat Maria. Kami dari Stikes Bina Sehat PPNI Mojokerto. Kalau boleh tahu, Nenek namanya siapa ya? Saya namanya Sofia. Umur Nenek berapa? Kalau sekarang saya sudah 50. Saya sudah lupa, Mbak. Oh, kalau begitu Nenek lahirnya tahun berapa ya? Kalau nggak salah saya kelahirannya tuh 1950. Oh, baik kalau begitu, Nek. Kalau boleh tahu, di rumah ini ada siapa aja? Kalau di rumah ini sekarang saya sendiri. Anak-anak saya semuanya sudah bersama dengan istri dan juga suami mereka. Jadi di sini saya sendiri, Mbak. Oh, begitu ya Nek. Terus, apakah Nenek sudah punya cucu? Kalau cucu kayaknya sudah ada, karena mereka juga sering mengunjungi saya di sini. Oh iya. Tapi saya lupa ada berapa banyak cucu saya. Kalau begitu, apakah Nenek punya cucu idaman atau cucu yang Nenek sayang? Yang namanya cucu saya sayang semua lah, Mbak. Semuanya saya sayang. Wah, Nenek hebat ya, bisa menyayangi cucu-cucu Nenek semuanya. Iya, Mbak, namanya juga nenek ya, jadi harus sayang semua. Wah, Nenek hebat sekali. Nah, jadi bagaimana perasaan Nenek hari ini? Apakah Nenek senang atau Nenek sedang sedih? Kalau dibilang senang ya senang, Mbak. Kalau sedih, saya juga sedih. Karena semua anak-anak saya sudah sudah menikah, terus saya sendiri di sini. Kadang saya tuh pingin yang ada rame-ramenya gitu, tapi anak sudah pergi, suami sudah meninggal, saya sendiri nggak ada siapa-siapa yang menemani, jadi saya kadang sedih juga, Mbak. Jadi sunyi gitu ya rumahnya? Iya. Ya jadi ya setiap hari ya kayak gini, cuman duduk terus tidur. Makan juga nanti anak saya yang tua kesini ngantar makanan, terus balik lagi ke rumahnya. Jadi seperti itu ya Nek? Iya. Gini Nek, jadi maksud tujuan kami di sini untuk bercerita tentang masa lalu Nenek, yaitu masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa hingga saat ini. Bagaimana Nek? Oh, kalau masa saya dulu banyak sekali kenangan. Berarti nanti ceritanya panjang ya? Iya. Pastinya sangat panjang ya, Nek. Iya, pastinya sangat panjang. Sudah saya sampai umur kayak gini, pastilah punya banyak kenangan indah. Tapi Nenek masih ingat ya? Ada beberapa yang bisa saya ingat, cuman ada beberapa yang sudah lupa, tapi masih terbayang terus. Kalau begitu, coba Nenek ceritakan masa anak-anak deh, dari masa anak-anak. Iya. Kalau masa anak-anak itu saya dulu tinggalnya di Surabaya dengan kedua orang tua saya. Terus dulu saya itu sangat disayangi oleh orang tua saya dimanjain. Kemudian biasanya itu saya dibeliin itu loh, Mbak, apa namanya, mainan ya, mainan. Terus kami sekeluarga pindah lagi ke Kediri karena adik saya yang nomor 3 meninggal waktu itu ya. Saya juga udah lupa, tapi saya ke Mojokerto untuk sekolah sama tante saya waktu kecil. Jadi di waktu kecil itu juga ada pengalaman buruk, ada juga bahagia, semuanya campur aduk. Tapi saya sekarang udah mulai lupa wajah ibu sama ayah saya. Kalau gitu, hal yang paling menyenangkan di masa anak-anak Nenek apa?
Hal yang paling menyenangkan itu kalau di sekolah ya, kita sama-sama teman-teman bercerita. Kemudian kalau zaman dulu itu kan nggak kayak zaman sekarang ya Mbak. Zaman dulu itu kita beli itu loh bakso bareng-bareng teman-teman 100 rupiah, kan kita udah makan enak. Kemudian pulang dari makan bakso kita jalan-jalan lagi, tapi jalan kaki Mbak zaman dulu kan. Jadi belum ada kendaraan. Iya, jadi enak sekali kita jalan sama teman-teman yang lain. Sepeda pun nggak ada ya Bu? Iya, zaman dulu saya nggak punya sepeda. Oh alah. Jadi saya juga biasanya sama teman-teman saya ke sawah. Jalan Terus kaki. iya, itu menurut saya hal yang bahagia. Kalau yang lain masih banyak, cuman saya sudah lupa. Teman-teman saya saja saya sudah lupa nama-namanya. Oh alah. Kalau hal yang paling tidak menyenangkan apa? Mungkin waktu adik saya meninggal itu ya Mbak. Di situ saya merasa semuanya itu berubah. Orang tua saya, ibu saya mulai down dan minta pindah ke Kediri. Terus akhirnya saya diambil sama tante saya sekolah lagi di Mojokerto gitu. Oh berarti jauh dari orang tua ya? Iya, saya rasa itu pengalaman yang sangat buruk ya kalau menurut saya. Oh iya Nek, kalau masa remaja Nenek gimana? Pastinya ada cinta-cinta monyet atau apa Nek? Aduh, kalau ingat masa remaja itu sangat menyenangkan ya Mbak. Dulu saya punya cinta pertama ada. Namanya siapa? Saya sudah lupa Mbak. Tapi kalau nggak salah ada nama Muhammad gitu lah. Walah. Saya sudah lupa. Tapi yang namanya cinta pertama itu ya selalu dikenang ya. Pasti sangat bahagia. Iya. Dulu kita main surat-suratan itu loh Mbak. Aduh, Tapi ketemu sama suami saya. kayaknya nggak jadi ya Nek? Iya kan, tapi dulu itu teman, kalau nggak salah ya, suami saya itu sekelas sama saya dulu. Sama juga sama dengan cinta pertama saya. Cuman nggak tahu kenapa saya nikah sama suami saya, nggak cinta pertama saya. Berarti cinta segitiga dong Nek. Iya mungkin ya Mbak. Aduh saya jadi ingat masa dulu Mbak. Aduh. Kalau Mbak gimana masa remajanya? Kalau saya Nek, sampai sekarang saya masih single, belum punya pasangan Nek. Oh cantik kamu ini cantik ya. Tapi kenapa kok single? Ya seperti itu Nek. Tapi Karena nggak saya apa-apa mau- ya, kuliah dulu. Iya, karena itu saya single Nek. Oh iya Nek, sekarang apa hal yang paling menyenangkan di masa remaja Nenek? Kalau di masa remaja yang menyenangkan ya setiap hari jalan-jalan sama teman-teman remaja kita kan. Dulu kita sering kayak dulu itu kayak ini loh Mbak, apa ya namanya, kalau sekarang itu saya udah lupa namanya. Pokoknya kita jalan-jalan kayak acara seni tari gitu loh Mbak. Nah kita sering sama teman-teman jalan. Terus di situ juga ada cinta pertama saya, jadi saya juga senang. Itu mungkin yang buat saya bahagia ya waktu zaman saya. Nek, terus kenapa cinta pertama Nenek itu Muhammad? Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak suaminya ibu? Karena mungkin ya pandangan pertama. Cinta pandangan Iya. pertama ya. Kalau saya ingat waktu itu pandangan pertama waktu masuk SMP itu. Oh, jadi dari Iya. SMP ya Nek? Dari SMP cinta pertama saya itu. Cuman saya udah lupa juga mukanya gimana. Oh. Iya, karena sudah lama kan Mbak, jadi saya udah lupa gitu. Terus hal yang tidak menyenangkan di masa remaja Nenek itu apa saja? Mungkin yang tidak menyenangkan itu kadang apa ya Mbak, saya lupa Mbak. Mungkin tugas yang banyak ya Mbak. Terus zaman dulu ya itu apa gurunya itu loh. Galak. Iya, didikannya itu keras banget Mbak. Itu mungkin menurut saya yang tidak menyenangkan.
Iya, kalau masa remaja saya ya happy Mbak. Terus Nek, setelah Nenek sekolah ya, habis Iya. itu pas lulus, setelah itu Nenek ngapain? Dulu waktu selesai SMA itu saya langsung kerja, tapi saya kerjanya itu bantu ibu tante saya jualan. Kan saya udah pisah lama sama ibu dan ayah kan, jadi saya bantu tante saya itu jualan karena dulu tuh saya mau kuliah Mbak, cuma saya nggak punya uang, orang tua juga nggak punya uang, jadi ya saya bantu aja itu tante saya. Saya udah lupa tahun berapa itu. Terus ketemulah itu sama suami saya Oh, di ketemu warung. lagi. Iya. Bukan pindah ke Mojokerto, berarti suaminya pindah ke Mojokerto juga atau? Belum. Suami saya kan saya ketemu sama dia itu memang dari Mojokerto Mbak. Waktu SMP kan saya sudah di Mojokerto. Jadi iya, saya ketemu sama dia, tapi SMA itu sempat pisah sekolah. Tapi ketemunya itu pas saya bantu-bantu tante saya di warung. Kalau nggak salah waktu itu dia pakai baju kuning, kalau nggak salah, saya masih ingat kok Mbak. Namanya Iya, juga Nek. jodoh ya. Tapi dulunya tuh aku nggak terlalu suka sama suami saya, tapi pas awal ketemu lagi, saya mulai rasa ada yang berbeda gitu loh Mbak. Pasti Mbak anak muda tahu lah. Iya. Karena saya kan pernah muda juga kan. Iya. Terus akhirnya kita pacaran. Pacarannya berapa lama? Mbak, setahun Mbak. Langsung nikah Mbak. Langsung nikah. Iya, saya langsung nikah. Saya nikahnya itu di Kediri kalau nggak salah. Karena harus ada orang tua saya kan. Iya. Saya mintanya ke Kediri. Terus pas bangun rumah tangga gimana rasanya? Nek sama suami Nenek. Kalau dulu itu susah Mbak. Sebenarnya susah banget Mbak. Jatuh cinta itu enak Mbak. Cuman membangun rumah tangga ini loh sulit. Dulu itu saya cuman kerja sampingan kayak jualan nasi kuning gitu loh Mbak. Karena kan sudah rumah tangga sendiri Mbak. Terus suami saya juga dulunya ini loh Mbak, di pos surat ini loh, kantor pos. Tapi ya dulu gajinya cuma berapa Mbak? Kan iya, anak saya 2 Mbak. Anak saya 2, terus susah banget menurut saya membangun rumah tangga. Tapi ya suami saya tuh sayang banget sama saya. Jadi kita tetap membangun rumah tangga dengan penuh cinta. Saling support ya. Iya. Tapi sayangnya dia sudah pergi duluan. Iya. Terus hal yang paling menyenangkan pas bersama suami itu? Saat dengan suami itu menunggu kelahiran anak pertama kami Mbak. Itu senang sekali. Sangat bahagia. Iya, sangat bahagia. Kan anak pertama. Iya, anak pertama. Jadi kami senang sekali. Gitu. Kalau hal yang paling tidak menyenangkan? Paling tidak menyenangkan apa ya Mbak? Ya itu Mbak, kesulitan dalam membangun rumah tangga, mengatur keuangan. Menurut saya itu sangat sulit dan itu tidak terlalu enak lah Mbak. Tapi Nenek berhasil untuk menjalaninya ya. Iya. Sampai sekarang. Iya. Sampai Iya, suami Mbak. Nenek juga udah meninggal. Iya Mbak. Yang semangat ya Nek. Terima kasih. Jadi Nenek di saat usia seperti ini, apa yang Nenek lakukan untuk sekarang?
Ya Mbak, saya sudah terbatas sekali ya. Tenaga saya sudah terbatas, kulit saya juga sudah tidak kayak Mbak berdua. Jadi ya saya cuman duduk, terus saya kadang juga menyulam, kadang tidur, terus bersih-bersih. Tapi saya juga sekarang udah nggak kuat Mbak. Sapu, menyapu aja sapu udah nggak kuat Mbak. Jadi jarang juga sih Mbak, saya cuma duduk aja Mbak. Sedih juga sih. Nenek tidak mengikuti anak-anak nenek, mungkin tinggal bersama mereka atau bagaimana nih? Saya nggak mau Mbak, saya nggak mau merepotkan anak-anak saya Mbak. Kemudian saya rasa rumah ini tuh rumah penuh kenangan Mbak sama suami saya. Jadi saya nggak mau meninggalkan rumah saya Mbak. Biarkan anak-anak saya pergi, tinggalkan saya, ya mungkin saya di rumah ini aja Mbak. Jadi nenek tinggal di rumah ini untuk mengenang suaminya nenek. Iya Mbak, saya sayang sekali sama suami saya Mbak. Kan anak-anak nenek bisa datang ke sini buat lihat nenek gitu. Iya. Keadaan nenek Kadang gimana? datang, kadang juga nggak datang. Nggak apa-apa Mbak, saya sendiri aja juga nggak apa-apa ya. Apakah nenek nggak berkunjung gitu mungkin satu hari? Kalau Ke saya rumah anak, sudah tidak kuat Mbak. Kecuali Ramadan kemarin mereka kesini, saya nggak keluar Mbak. Saya sudah nggak kuat jalan. Jadi nenek tetap di rumah saja. Iya, saya di rumah saja. Jadi hal yang menyenangkan untuk sekarang itu apa nek yang nenek rasakan? Iya, kalau senang sekarang itu liatin cucu-cucu aja. Sudah senang. Iya, sekarang udah nggak bisa apa-apa. Jadi yang membuat bahagia ya cuma melihat cucu-cucu aja Mbak. Mereka sering main ke sini ya? Iya, kadang Mbak ikut sama mama-mamanya. Kalau mama sama papanya ke sini ya ke sini. Mereka ikut. Iya. Kalau hal yang tidak menyenangkan nenek apa? Itu Mbak, saya agak sedih sih Mbak. Kenapa saya sudah tua, terus suami saya udah nggak ada. Saya kadang berpikir untuk mengakhiri hidup juga Mbak. Iya, sekarang saya sedih dengan hidup saya Mbak. Walah. Iya Mbak. Jangan seperti itu nih, kan hidup terus berlanjut. Iya, umur saya sudah mulai sudah mulai gugur Mbak. Ya semangat ya Nek. Terima kasih Nak. Wah, ternyata nenek hebat sekali ya, masih bisa mengingat masa lalu, menceritakan, terus ceritanya panjang ya, panjang sekali. Oh iya Nak, pastilah kalau cerita kita yang dulu-dulu itu pasti kita ingat ya, apalagi yang senang-senang, yang bukan hanya senang Mbak, yang sedih juga saya masih ingat. Cuman saya tuh kadang lupa nama-nama teman saya, orang tua saya juga kadang saya lupa namanya. Jadi bagaimana perasaan nenek setelah kita menceritakan, terus nenek mengingat kembali masa lalu nenek? Jujur saya senang Mbak, ada orang yang bisa mendengarkan curhatan saya, cerita saya zaman dulu. Itu kan karena kayak saya sendiri nggak ada yang dengerin yang saya ingin ceritakan. Jadi kebetulan Mbak berdua ini menanyakan kisah saya yang dulu. Saya senang Mbak, hari ini saya senang. Terima kasih ya. Iya, sama-sama nek. Jadi nenek itu harus tetap semangat, nenek harus berpikiran positif. Sekarang itu nenek mempunyai anak, cucu. Jadi nenek jangan berpikiran untuk mengakhiri hidup, karena hidup ini milik yang di atas, milik Tuhan. Jadi kedepannya itu Tuhan sudah menyediakan tempat untuk nenek yang lebih baik lagi. Iya. Jadi nenek tetap semangat ya. Iya, Tetap semangat ya Nek. Terima kasih. Nek, jadi cerita kita sampai sini dulu ya Nek. Iya, jangan lupa ya sering-sering kesini. Oh iya. Biar kita bisa ngobrol kayak gini. Tadi Iya, namanya pasti. siapa Mbak? Tina. Oh iya Saya Mbak Maria. Tina. Oh Mbak Maria, jangan lupa
saya namanya Nenek Sofi ya. Iya, Nenek Sofi. Sofia. Terima kasih ya Nek atas kerjasamanya. Iya. Terima kasih atas waktunya juga. Terima kasih kembali. Kami pamit ya. Iya. Permisi Permisi, Nek.